Swastiastu. Kami dari Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram dari Prodi Pariwisata Budaya dan Keagamaan. Perkenalkan, nama saya Kadek Yuda. Perkenalkan, nama saya Kadek Karni. Perkenalkan, nama saya Iwayan Aridantek. Nama saya Igede Depa Aditya. Hari ini kita berada di salah satu tempat wisata yang ada di Pulau Lombok, yaitu Desa Ende. Ende terletak di Desa Sengkol, Kecamatan Pujet, Kabupaten Lombok Tengah. Tanpa bertunggu nambah lama, mari kita lihat keindahan desa ini. Inilah bangunan khas dari Pulau Lombok, yaitu lumbung padi. Lumbung padi merupakan salah satu tempat penyimpanan hasil panen dari masyarakat setempat yang digunakan untuk menyimpan hasil bumi. Setelah panen, semuanya disimpan di sini. Satu lumbung bisa dipakai untuk 5-6 keluarga. Dan atap bangunan lumbung yang dibuat tinggi ternyata ada alasannya. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari bila ada banjir atau hama tikus, sehingga hasil panen yang disimpan di sana akan tetap aman. Ini adalah bangunan yang ditinggali oleh masyarakat Desa Ende. Ini yang bernama yaitu Balai Tani. Balai Tani diambil dari bahasa Sasak, yaitu Balai artinya rumah, dan Tani diambil dari pekerjaan atau profesi dari masyarakat Desa Ende. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana bentuk dari rumah yang ditinggali oleh penduduk yang ada di Desa Ende ini. Jadi untuk bentuk dari bangunannya sendiri sengaja dibuat untuk lebih bawah di sini agar saat ada orang yang masuk, tujuannya adalah agar mereka menunduk. Karena bagi masyarakat Ende, orang yang ingin masuk dalam rumahnya itu harus permisi dulu, sehingga harus menunduk dan mengucapkan KB gitu. Kemudian untuk dari atapnya pun itu masih sangat mengikuti zaman dahulu, di mana atapnya ini masih terbuat dari daun alang-alang yang sudah kering. Kemudian untuk lantainya sendiri di sini terbuat dari kotoran tai sapi. Kemudian untuk membersihkannya pun mereka menggunakan kotoran sapi atau kerbau yang masih basah, itu yang mereka oleskan, sehingga mungkin agak bau tapi tidak apa-apa. Kemudian kita bisa melihat bahwa di sini ada satu kamar. Itu biasanya digunakan untuk anak perempuan. Orang-orang dalam keluarganya yang perempuan akan tidur di dalam, kemudian yang laki-lakinya akan tidur di luar. Nah, ini musola untuk masyarakat Desa Ende, karena mayoritas di desa ini mayoritas agama Islam. Musola memiliki karakter yang sangat berbeda dengan masjid, yaitu ukurannya yang lebih kecil dan tidak memiliki menara seperti masjid. Sekarang kita akan melihat sanggar seni yang ada di Desa Ende. Sanggar seni ini didedikasikan untuk mendukung dan mengembangkan seni dan budaya lokal yang ada di Desa Sasak Ende ini. Sanggar seni ini dibangun dengan tujuan untuk memperkenalkan seni dan budaya Sasak kepada wisatawan, serta melestarikan dan mengembangkan kebudayaan lokal yang ada di desa ini.
Saat berkunjung ke desa ini, wisatawan akan dimanjakan dengan pertunjukan seni seperti gendang belik dan peresean, di mana wisatawan dapat belajar dan berinteraksi langsung dengan masyarakat lokal yang ada di desa ini. Hari ini saya ingin bertanya mengenai sejarah dari desa Ende ini. Tapi sebelumnya boleh saya tahu namanya terlebih dahulu, Mas? Oke, nama saya Yoga Irham, selaku pengelola dari Kampung Sasak Ende ini sendiri. Kebetulan tinggal juga di kampungnya, di warga asli sini ya gitu ya. Sejarahnya, kapan berdirinya, kenapa didirikan menjadi desa wisata. Oke, awalnya dulu kita berdiri pada awal tahun 98. Tapi awalnya dulu memang dirintis oleh swadaya masyarakat. Dari swadaya masyarakat itu tanpa ada dukungan dari pemerintah. Karena inisiatif sendiri yang memang mau menjadikan kampungnya sebagai tempat kunjungan wisata seperti itu. Karena sulit pada masa itu memang untuk menemukan kampung-kampung seperti ini. Karena walaupun 98 itu mungkin belum terlalu modern ya, tapi untuk menemukan kampung seperti ini memang udah agak sulit. Jadi kita lihat dari wisatawan yang hadir pada waktu itu juga pun ada memang, tapi tidak seramai sekarang. Itu awal pembentukan. Kemudian dari 98 itu dengan banyak proses artinya kita kan orang yang tinggal di sini tidak tahu apa sih itu pariwisata kan. Jadi sekedar tekad tinggi saja. Jadi tekad besar untuk mendirikan kampung kita sebagai tempat kunjungan tanpa pengetahuan. Ada memang sebagian dari teman-teman kita yang hanya mengetahui dasar-dasarnya pariwisata. Maklum lah orang kampung gitu kan. Kita nggak sekolah, kita nggak ada ilmu apa. Di awal 2001, yang mulai dari 98, awal 2001 baru masuk wisatawan. Nah, jadi pembentukan awal dari swadaya masyarakat. Tapi adanya suatu destinasi itu memang tidak bisa lepas dari pemerintah. Nah, pertama pemerintah butuh kita juga butuh pemerintah. Nah, artinya kita kan orang di sini, orang Ende ini tidak ada pengetahuan tentang itu. Butuh pemerintah dalam artian untuk pengetahuan. Nah, jadi awalnya dulu ada salah satu program dari pemerintah yang program PNPM Mandiri namanya. Itulah program pertama yang memang masuk di Ende. Yang awalnya dulu kita diberikan pelatihan untuk sumber daya manusianya, kemudian kreativitas. Karena walaupun apa yang memang kita bisa buat di Ende ini tidak bisa kita memaksimalkannya. Artinya untuk nilai jual kepada wisatawan itu masih terlalu kualitas rendah. Jadi harus ada improve dulu. Jadi pemerintah membantu kita untuk pengembangan produk lokal kita yang kita punya, suatu tenunan. Jadi baru bisa kita jual kepada wisatawan. Jadi cara jualnya seperti apa? Jadi cara untuk penyambutan kepada tamu yang baik itu seperti apa pun kita belajar semua. Kalau kita bentuk awal dari 98 artinya sekarang udah 25 tahun jalan. Jadi 25 tahun jalan itu artinya banyak hal yang memang kita pelajari. Dari tidak bisa menjadi bisa. Contoh pertama yang memang berdampak baik untuk masyarakatnya adalah ketika kita orang Sasak hanya bisa berbahasa Sasak, kita ketemu orang luar, bahasa Indonesia pun kita pelajari kan, karena bahasa lokal kita adalah bahasa Sasak. Kita bisa berbahasa Indonesia. Selain itu kita bisa bahasa orang itu ada bahasa Inggris ada. Sekarang teman-teman yang di sini bukan hanya menjadi pemandu lokal yang menguasai bahasa Inggris, tapi Jerman ada, Italia ada, kemudian Perancis juga ada. Nah, yang banyak itu yang Inggris, karena itu yang memang bahasa dunia kan, jadi harus dikuasai. Jadi tapi kebanyakan memang Ende ini kan memang tanah masyarakat. Itulah bedanya antara Ende sama Sade.
Kalau Sadi itu tanah pemerintah. Kalau Ende ini adalah tanah masyarakat. Dikelola sama masyarakat, kemudian hasilnya memang dinikmati masyarakat juga. Tapi tidak bisa lepas dari pemerintah, tetap akan terkoneksi terus sama pemerintah. Karena sebagai pelindung ya untuk kita yang memang mendirikan suatu tempat. Tapi yang lebih banyak memang seperti support atau bantuan itu lebih banyak kita dapatkan dari swasta atau asing ya gitu ya. Jadi bukan dari pemerintah yang memang tugasnya untuk mengayomi kita. Nah, kalau untuk yang support dan bantuan dari pemerintah itu lebih banyak masuk ke SADE daripada KPU. Tapi baiknya lagi kalau ada destinasi seperti ini memang yang bisa berdiri sendiri. Itu yang lebih baik. Jadi kalau teman-teman punya inisiatif untuk buat sesuatu, ini biar tidak bergantung sama orang lain, cobalah untuk berdiri sendiri. Karena itu lebih nikmat rasanya. Ya. Kemudian saya ingin tahu mengenai, kan ini penduduknya kayaknya cuma yang sekitar sini aja. Kira-kira ada berapa kakak untuk penduduknya? Di Indo ini ada 35 kakak, kemudian ada 135 orang. 175 orang, yang mana itu memang masih satu rumpun atau satu ikatan keluargaan. Nah, jadi nggak ada yang beda. Kalau sekiranya memang mau tambah lagi berarti bisa. Kalau untuk luas kampungnya sekitar 1,5 hektar itu untuk wilayah atau area yang memang ditempati sebagai tempat tinggal. Kalau sekarang generasi mudanya yang nikah akan berkembang lagi karena di belakang dari kampungnya tanah pribadi memang masih ada untuk buat rumah baru lagi atau buat keluarga baru. Baik, mungkin segitu aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi Santi Santi.